ini adalah pertemuan kita yang ketiga ya. Kita bertemu kembali dalam bincang-bincang kita dan berbagi tips untuk buah hati kita. Kali ini saya pun menyampaikan tips-tips yang mungkin baik untuk kita lakukan di rumah. Kita tahu di era pandemi ini kita memiliki keterbatasan untuk bergerak ataupun keterbatasan untuk pergi ke tempat-tempat yang kita inginkan. Termasuk jika anak kita sakit. Jika anak kita sakit, tentu kita berpikir 2 kali untuk membawa mereka ke rumah sakit atau tidak. Permasalahannya pasti kita akan pikirkan, nanti anak kita akan bertemu dengan orang-orang sakit di sana. Kemudian juga kita mungkin akan memikirkan, apakah di antara orang-orang sakit tersebut ada yang memiliki penyakit COVID atau tidak. Jangan-jangan anak kita tertular oleh karena kita membawa anak kita ke rumah sakit. Apakah itu pandangan yang benar? Dan bagaimana kalau anak kita benar-benar sakit? Dan setelah kita rawat di rumah, dan orang tua atau para bunda sekalian ingin merawat anak kita di rumah, kita mulai kebingungan. Apakah tanda-tanda yang sebaiknya kita pikirkan untuk membawa anak kita ke rumah sakit? Nah, dalam kesempatan ini saya akan berbagi apa yang kita pikirkan dengan 3 langkah mudah, dan saya harap 3 langkah tersebut sangat bisa dipahami dan kita bisa praktekkan nanti di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat dan simak terus ya, Bunda. Bunda, dalam pertemuan sebelumnya saya sudah membahas dengan sangat jelas apa yang harus kita lakukan pada saat anak kita demam. Link di atas jika Bunda ingin tahu atau mengulang kembali apa yang saya sudah sampaikan dan apa yang harus kita perbuat pada saat anak kita demam, silahkan lihat link di atas ya Bunda. Tapi permasalahannya, jika anak kita sakit tentu bukan hanya demam gejalanya. Banyak permasalahan yang akan kita alami di rumah. Dan jika itu yang terjadi, apa pedoman kita? Pedoman yang mendasar yang harus kita lakukan di rumah. Jangan kebingungan dulu. Saya akan memandu dengan beberapa langkah mudah ini. Perhatikan terus ya Bunda. Banyak sekali patokan yang bisa kita pakai pada saat kita kebingungan di rumah. Apa yang harus kita lakukan sebenarnya pada saat kita merawat anak kita yang sedang sakit. Dari banyak hal tersebut, akan saya bagi menjadi 3 langkah mudah. Perhatikan baik-baik ya Bunda. 3 langkah mudah ini akan membantu kita dengan tepat dan cepat untuk berpikir segera apakah kita perlu membawa anak kita ke rumah sakit. Simak baik-baik. Yang pertama, tips yang pertama, mari kita perhatikan baik-baik jika anak kita lebih rewel dari biasanya. Yang kedua, lebih banyak tidur dan sulit kita bangunkan. Yang ketiga, mungkin kita berpikir anak kita susah diajak bicara dan agak berbeda, tidak bisa nyambung dengan apa yang kita tanyakan kepada dia. Tips yang pertama ini tujuannya adalah untuk melihat perubahan kesadaran daripada anak-anak kita. Perubahan kesadaran itu bisa ditandai dengan hal yang tadi saya sampaikan. Dan hal yang tadi saya sampaikan bisa dilihat pada link yang akan juga saya sampaikan di sini. Dan tips yang pertama ini artinya terjadi perubahan atau gangguan dalam susunan saraf pusat anak kita. Dan ini ditandai dengan berbagai variasi yang terkait dengan adanya kontak atau tidak, anak yang lebih rewel dari biasanya, atau malah tidur yang lebih lama dari biasanya yang sulit kita bangunkan. Cukup mudah bukan Bunda? Mari kita simak lagi tips yang kedua. Tips yang kedua, mari kita lihat baik-baik apakah ada suara nafas yang tidak normal. Yang kita dengar, bisa kita dengar tanpa harus terlalu jauh dari anak. Suara nafas yang tidak normal itu biasanya terdengar seperti mengi ya. Akan saya deskripsikan dalam description box di atas nanti. Kemudian suara nafas yang abnormal ini gampang sekali kita kenali bila kita cukup dekat dengan anak kita. Kemudian kita bisa melihat gerakan nafas atau gerakan dada anak yang tidak normal. Ada cekungan-cekungan yang tidak biasa di bagian bawah daripada tulang dada di sini, atau pada tulang dadanya, atau di bagian leher. Nah, tanda-tanda cekungan yang tidak biasanya seperti ini itu menandai adanya gangguan pada sistem pernapasan anak kita.
Bagaimana Bunda? Tips yang kedua ini tentu cukup mudah untuk disimak. Sekali lagi perhatikan baik-baik description yang saya akan tampilkan di sebelah atas nanti. Kita lanjut pada tips yang ketiga. Tips yang ketiga, perhatikan baik-baik warna kulit anak kita. Pada umumnya kita mengenal dengan baik warna kulit biasanya daripada anak kita. Tapi jika anak kita terlihat pucat, kemudian tangan dan kakinya dingin, tidak hangat seperti biasanya, kemudian mungkin kita akan melihat bercak-bercak yang berbeda dari biasanya, dan mungkin kita bisa juga melihat warna-warna bercak merah di bawah kulit yang juga tidak biasanya. Itu menandai adanya gangguan pada sistem jantung dan pembuluh darah pada tubuh anak kita. Tips ketiga ini memerlukan perhatian daripada Bunda. Mudah untuk melihatnya sebenarnya kalau Bunda selalu bisa mengamati anak kita pada saat sakit dari waktu ke waktu. Mohon perhatikan dengan baik tanda-tanda yang tidak biasa ini. Saya contohkan tanda-tanda yang tidak biasa itu pada description box yang saya akan tampilkan. Itulah ketiga tips yang saya tampilkan yang menandai adanya gangguan pada sistem pernapasan, sistem jantung dan pembuluh darah, dan sistem susunan saraf pusat anak kita. Jika kita lihat sebenarnya ada 3 konsep perubahan yang terjadi pada anak-anak kita. Bisa salah satunya, bisa 2 dari 3 konsep tadi, atau bahkan bisa ketiganya. Perhatikan baik-baik. Dan tanda-tanda yang saya sampaikan tadi sangat mudah untuk dilihat. Salah satu, 2, atau bahkan ketiga konsep tadi, itu akan merupakan tanda yang penting untuk segera membawa anak kita ke rumah sakit. Mungkin muncul pertanyaan dari Bunda sekalian, kenapa sih kita harus susah payah melihat tanda-tanda tersebut? Kenapa kita harus cepat tanggap jika tanda-tanda dari 3 konsep tadi kita temukan pada anak kita yang sakit? Karena jika kita menemukan tanda-tanda tersebut, mampu mengenalinya dengan cepat, tentu anak kita akan bisa tertolong dengan cepat. Dan jika kita segera membawa ke rumah sakit berdasarkan tanda-tanda yang Bunda lihat, yang sudah saya jelaskan tadi, tentu penanganan yang bisa diberikan akan bisa diberikan lebih awal. Keterlambatan penanganan tentu akan berpengaruh terhadap bagaimana kesembuhan buah hati kita, bukan? Nah, mari kita jaga buah hati kita dengan baik dan tentu dengan penanganan yang tepat. Penanganan yang tepat dan cepat akan membuat anak kita tumbuh, dan jika sakit tentu tidak terganggu pertumbuhan dan perkembangannya, dan akhirnya bisa tumbuh normal sebaik yang kita inginkan. Bunda mau melakukannya, bukan? Demikianlah Bunda sekalian, satu tips yang terdiri dari 3 hal yang saya sampaikan tadi adalah satu tips yang saya harap cukup mudah untuk dipahami, bisa dipraktekkan oleh karena saya sertakan ilustrasinya seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Mudah-mudahan dengan ini tugas kami sebagai dokter bisa dipermudah, dan tentunya kita bersama-sama sebenarnya adalah teamwork. Dokter yang ada di rumah sakit tidak bisa bekerja sendiri dan tentu tidak bisa menangani maksimal jika Bunda dan para orang tua sekalian membawa anak kita terlambat ke rumah sakit. Tips yang tadi mudah-mudahan bermanfaat ya Bunda. Sekali lagi, mari kita jaga buah hati kita dengan baik. Anak adalah titipan buat kita. Mari kita jaga tumbuh kembangnya dengan baik, sehingga anak-anak kita tumbuh dan berkembang seperti yang seharusnya. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada kesempatan lainnya, dan kita akan berbagi tips untuk buah hati kembali. Ingat, like dan subscribe untuk bisa mengikuti channel kami. Terima kasih, sampai bertemu kembali.